Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, dan salam waras ala Kiai Bedes. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, masih bersama saya Kiai Bedes dalam episode religionisasi atau kebijakan politik agama di Indonesia dalam kaitan pembicaraan kemarin, kenapa Indonesia meski dijajah lebih kurang 350 tahun tetap mayoritas Islam, bukan mayoritas Kristen. Kalau kita membaca buku-buku klasik seperti karya Profesor Mukti Ali sendiri, karya Akib Suminto, karya Anas Saidi, karya Senokor Guriji sendiri, karya Karl Steinbrink dan lain sebagainya, kita tahu bahwa Belanda dengan segala kekuasaan, mereka punya uang, mereka juga punya senjata, mereka juga punya kekuasaan. Tidak mustahil mestinya untuk melakukan kristenisasi yang masif terhadap rakyat Indonesia saat itu. Tapi kenapa ini tidak terjadi? Sebagaimana kita telah singgung kemarin, bahwa selain menggunakan teori receptio in compreco, memang kebijakan pemerintah kolonial Belanda sungguh sangat menguntungkan masyarakat Indonesia, terutama kelompok Islam. Bagaimana sejarah ini dicatat? Pertama, ada 3 kebijakan penting yang ditempuh oleh pemerintah Belanda yang kemudian dilembagakan dalam Kantor van Inlandse Zaken atau kantor urusan pribumi dan urusan Arab. Yang kantor ini kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kementerian Agama atau Departemen Agama. Pertama yang dilakukan oleh Belanda adalah upaya sengaja membatasi ruang gerak kelompok penghayat kepercayaan atau merestriksi setiap gerak orang kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan simpati kelompok Islam. Artinya apa? Karena Belanda tidak menginginkan orang-orang pribumi atau orang-orang kepercayaan lokal sebagai kelompok inlander untuk masuk agama Kristen, maka diberikan kesempatan yang luas kepada Islam untuk melakukan Islamisasi. Yang kedua yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda terhadap kelompok kepercayaan lokal adalah melakukan apa yang disebut sebagai civilization mission atau misi memperadabkan. Karena pertimbangannya, orang-orang lokal itu sebagai kelompok inferior, maka mau tidak mau harus dikelompokkan pula kepada agama yang inferior pula. Dalam pandangan orang-orang Kristen zaman itu, Islam juga termasuk agama yang inferior itu. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah menyusun kebijakan-kebijakan yang intinya agar pemerintah Belanda atas usulan Senok Gronje tidak ikut campur terlalu jauh masuk ke ranah agama Islam. Aturan fikih, aturan agama silahkan dijalankan sepanjang tidak mengikuti gerakan politik yang akan mengancam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Sahabat, atas dasar itulah kemudian Islam tetap mendapat keuntungan yang besar dengan menjadi agama mayoritas di Indonesia, bukan Kristen. Bagaimana perjalanan selanjutnya akan kita bahas pada episode yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, dan salam waras Allah Kiai Bedes.